Pul! Oh! Ya! Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang materi rank Spearman dan korelasi kendal tau. Uji korelasi Spearman merupakan metode korelasi yang dikemukakan oleh Charles Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel. Kedua variabel itu tidak harus mengikuti distribusi normal dan kondisi variabel tidak diketahui sama. Data kedua variabel berpasangan, misalnya mengukur tingkat moral, tingkat kesenangan, tingkat motivasi, dan sebagainya. Nah, tujuan penggunaan korelasi Spearman yaitu satu, melihat tingkat keeratan hubungan antar dua variabel. Yang kedua, melihat arah hubungan dua variabel. Tiga, melihat apakah hubungan signifikan atau tidak. Nah, di sini ada rumus perhitungan korelasi Spearman. Teman-teman dapat melihat rumusnya di sini. Dalam menentukan tingkat kekuatan hubungan antar variabel dapat berpedoman pada nilai koefisien korelasi yang ini. Menentukan hipotesis penelitian H0 dan H1. Jika H0 rho lebih besar sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi. Jika H1 rho lebih besar dari 0, berarti ada korelasi. Menyiapkan data dari dua variabel yang akan dianalisis. Yang ketiga, mengurutkan data pada masing-masing variabel dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang keempat, memberikan ranking atau peringkat untuk setiap data. Lakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah H0 diterima atau ditolak. Yang ke-13, menarik kesimpulan penelitian. Nah, inilah langkah-langkah untuk menguji korelasi rank Spearman. Sekarang kita lanjut pada korelasi kendal tau. Korelasi kendal tau adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel ordinal yang memiliki lebih dari dua kategori. Teknik ini dikembangkan oleh Maurice Georgi Kendall pada tahun 1938 dan dikenal dengan nama korelasi kendal tau. Tujuan dari korelasi ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar dua variabel tersebut serta besarnya keeratan hubungan tersebut. Korelasi kendal tau sangat berguna dalam analisis data yang menentukan apakah terdapat korelasi positif, negatif, atau tidak adanya korelasi antar dua variabel ordinal. Nah, untuk rumus korelasi kendal tau teman-teman dapat melihatnya. Ini adalah rumus korelasi kendal tau. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan positif yang kuat. Nilai yang mendekati min 1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel. Dalam menentukan tingkat kekuatan hubungan antara variabel dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut. Asumsi yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode ini yaitu: 1. Berisi data sampel acak dari n pasang observasi XI, YI numerik atau non-numerik. Yang numerik, setiap pasang tersebut diukur pada unit asosiasi yang sama. Ya, kedua, data diukur minimal dengan skala pengukuran ordinal. Kendal tau B merupakan pengembangan dari kendal tau yang digunakan apabila terdapat banyak data dengan ranking yang sama atau bias. Kendal tau B digunakan untuk memperoleh hasil korelasi yang lebih akurat karena telah dilengkapi oleh faktor koreksi terhadap data yang memiliki nilai sama pada variabel X maupun variabel Y. Oleh karena itu, kendal tau B lebih sesuai digunakan pada data ordinal nyata, data dengan banyak ranking kembar, serta analisis statistik yang memerlukan tingkat ketelitian lebih tinggi. Nah, rumus untuk kendal tau B teman-teman dapat melihat rumusnya ini. Lalu, langkah-langkah untuk uji korelasi kendal tau yaitu: 1. Menentukan hipotesisnya dulu. Yang kedua, menyiapkan data dari dua variabel yang akan dianalisis. Yang ketiga, mengurutkan data berdasarkan variabel yang digunakan. Yang keempat, membandingkan setiap pasangan data untuk menentukan pasangan arah dan pasangan berlawanan. Yang kelima, menentukan jumlah pasangan searah atau P dan pasangan berlawanan atau Q. 6. Menghitung nilai selisih pasangan menggunakan persamaan S sama dengan P dikurang Q. Yang ketujuh, menghitung nilai koefisien korelasi kendal tau menggunakan rumus tau.
Yang kedelapan, menginterpretasikan nilai koefisien korelasi untuk mengetahui arah dan tingkat hubungan antar variabel. Yang kesembilan, menentukan uji hipotesis dengan membandingkan nilai signifikan terhadap taraf signifikan 0,05. Yang ke-10, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis kendal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus untuk uji rank Spearman. Jadi pada studi kasus ini membahas hubungan antara variabel tingkat stres atau stress level dan kualitas tidur atau quality of sleep pada responden. Tingkat stres yang tinggi seringkali mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang, termasuk kualitas tidur yang dimiliki. Oleh karena itu, studi kasus ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur menggunakan uji korelasi rank Spearman. Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh tingkat stres terhadap kualitas tidur pada responden. Untuk hipotesisnya, H0 yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel stress level dan quality of sleep atau kualitas tidur. Kemudian untuk H1 yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara stress level dengan quality of sleep. Analisis dengan RStudio dalam uji rank Spearman. Sebelumnya kita sudah melakukan install package dan import data dan melakukan pengecekan data menggunakan split data dan names. Yang didapatkan hasilnya data terdiri dari dua variabel, yaitu variabel stress level dan quality of sleep. Kemudian kita punya statistik deskriptif, dan berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel stress level memiliki nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 9, dengan rata-rata atau median sebesar 5,31 dan median sebesar 5. Nilai standar deviasi sebesar 2,44 menunjukkan bahwa data tingkat stres memiliki penyebaran yang cukup variasi. Sementara itu, variabel quality of sleep memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 10 dan rata-rata 5,82 serta median sebesar 6. Nilai standar deviasinya sebesar 2,38 menunjukkan bahwa data kualitas tidur juga memiliki variasi yang cukup beragam. Dan berdasarkan nilai skewness pada dua variabel yang mendekati 0, distribusi data cenderung simetris. Selain itu, nilai kurtosis yang bernilai negatif menunjukkan bahwa distribusi data lebih landai dibandingkan distribusi normal. Selanjutnya, dilakukan visualisasi data dan didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan skater plot korelasi, terlihat bahwa titik data membentuk pola menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara variabel stress level dan quality of sleep. Artinya, semakin tinggi tingkat stres, maka kualitas tidur cenderung menurun. Sebaliknya, semakin rendah tingkat stres, maka kualitas tidur cenderung meningkat. Selain itu, titik-titik data terlihat cukup dekat dengan garis regresi, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tergolong sangat kuat. Dan kemudian lakukan uji Spearman dan dihasilkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji korelasi dari Spearman, dan koefisien sebesar negatif 0,990726 dengan nilai p-value berasal dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel stress level dan quality of sleep. Nilai koefisien korelasi yang bernilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, di mana semakin tinggi tingkat stres, maka kualitas tidur cenderung menurun. Sebaliknya, semakin rendah tingkat stres, maka kualitas tidur cenderung meningkat. Selain itu, nilai korelasi yang mendekati -1 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tergolong sangat kuat. Selanjutnya, dilakukan analisis data pada kasus yang sama menggunakan collect kaitan. Untuk langkah-langkahnya tidak jauh berbeda. Import data dan pengecekan data terdiri dari variabel stres dan kualitas tidur. Kemudian melakukan statistik deskriptif berdasarkan hasil statistik deskriptif. Variabel stres level memiliki rata-rata yang sama, yaitu sebesar 5,31 dengan nilai minimum dan maksimum sebesar 1 dan 9. Sedangkan variabel quality of sleep memiliki rata-rata sebesar 5,82 dan nilai minimum dan maksimum 10. Nilai standar deviasi pada menunjukkan bahwa data memiliki penyebaran cukup beragam. Selain itu, nilai median masing-masing variabel berada pada angka 5 dan 6, menunjukkan sebagian besar responden memiliki tingkat stres dan kualitas tidur pada sedang.
mulai melakukan visualisasi data menggunakan scatter plot berdasarkan visualisasi berikut. Berdasarkan scatter plot korelasi, terlihat bahwa titik-titik data menunjuk pola menurun dari kiri atas ke kanan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara stress level dan quality of sleep, di mana semakin tinggi tingkat stres maka kualitas tidur cenderung menurun. Selain itu, pola titik yang cukup rapat menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tergolong kuat. Kemudian melakukan uji eksperimen, didapatkan bahwa nilai koefisien sebesar negatif 0,990726021396017 dengan p-value sebesar 9,05 E pangkat 0,7 atau lebih kecil dari 0,05. Karena lebih value lebih kecil dari 0,05 maka hanya ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel stress level dan quality of sleep sesuai dengan interpretasi berikut, yaitu terdapat hubungan yang signifikan dan hubungan yang bersifat negatif, yang dimana nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tergolong sangat kuat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan ujian eksperimen, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tingkat stres dan kualitas tidur. Nilai koefisien korelasi sebesar negatif 0,997 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan bersifat negatif, sehingga semakin tinggi tingkat stres maka kualitas tidur cenderung menurun. Ujian eksperimen digunakan karena data yang dianalisis berupa data nominal dan data yang dapat di-ranking serta tidak memerlukan asumsi distribusi harian. Pada kasus ini, analisis dilakukan menggunakan Arduino Python yang sama-sama mampu menghasilkan output statistik yang deskriptif, visualisasi data, dan uji korelasi yang baik. Arduino memiliki sintak yang lebih sederhana dan praktis untuk analisis statistik sehingga lebih mudah digunakan dalam pengolahan data statistik. Sementara itu, Python lebih fleksibel karena dapat digunakan tidak hanya untuk analisis statistik, tapi juga pengolahan data yang lebih kompleks dan visualisasi yang lebih beragam. Dengan demikian, berdasarkan dari keunggulan masing-masing dan sama-sama efektif digunakan dalam penerapan ujian eksperimen pada kasus ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi kendal tau. Terlebih dahulu kita mengetahui hipotesis, yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y, dan H1 terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Nah, untuk menginterpretasikannya, kita menggunakan p-value, yang dimana jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Dan jika p-value lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Jika kita telah mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, kita di sini akan melihat keeratan hubungannya. Dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi. Yang jika di mana nilai koefisien berada di rentang 0,00 sampai 0,25, maka hubungan sangat lemah. Jika nilai koefisien berada di rentang 0,26 sampai 0,50, maka hubungan dianggap cukup erat. Jika nilai koefisien berada di rentang 0,51 sampai 0,75, maka keeratan hubungan itu sangat kuat. Jika nilai koefisien berada di rentang 0,76 sampai 0,99, maka keeratan hubungan sangat kuat. Dan jika nilai koefisien bernilai 1,00, maka keeratan hubungan dianggap sempurna. Nah, di sini kita memiliki data yaitu X dan Y, di mana X itu adalah tekanan sistolik dan Y adalah tekanan diastolik. Nah, sebelum menghitung korelasi kendal taunya, kita perlu mengurutkan berdasarkan X. Mengapa berdasarkan X? Karena X merupakan data acuan untuk melihat perubahan yang terjadi pada Y saat X naik atau turun. Untuk mengurutkannya, kita menggunakan kode ini. Nah, setelah diurutkan, baru kita bisa menghitung korelasi kendal taunya dengan menggunakan Fortes. Nah, ini merupakan hasil dari data urut. Dapat kita lihat kalau jika X-nya itu naik dari 121 sampai 131 itu kan naik. Y-nya juga dari 74 sampai 89 itu naik. Nah, di sini kita melihat hasil hitungan korelasi kendal taunya. Kita lihat di sini bahwa p-value-nya itu sebesar 0,01667. Jika dilihat dengan hipotesis, jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Nah, di sini p-value yang dihasilkan itu 0,01667 yang dimana itu merupakan lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Jadi,
terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian kita melihat keeratan hubungan dari X dan Y tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya itu 1, sehingga keeratan hubungan X dan Y ini sempurna. Nah, selanjutnya dengan menggunakan data yang sama, kita menganalisisnya dengan menggunakan Python. Di sini sama seperti sebelumnya, kita memiliki hipotesis, interpretasi p-value, dan keeratan hubungan. Nah, untuk menganalisisnya, kita masukkan data X dan Y sama, X itu tekanan sistolik dan Y merupakan tekanan diastolik. Kemudian, kita mengurutkannya berdasarkan X dengan menggunakan data urut sama dengan data short value by X, kemudian di print data urut. Nah, maka didapatkanlah data X dan Y. Kemudian kita mengambil kembali menjadi list dengan menggunakan kode berikut. Kemudian, sehingga kita dapat menghasilkan X dan Y seperti ini. Nah, dapat kita lihat kalau X itu naik dan Y juga naik. Kemudian kita menghitung korelasi kendal tau. Kita menggunakan from skippy start import kendal tau, di mana tau, p-value sama dengan kendal tau. Kita menggunakan X urut atau X yang sudah diurutkan dan Y yang sudah diurutkan. Kemudian print nilai koefisien korelasi kendal tau dan print nilai p-value, sehingga didapatkan hasil nilai koefisien korelasi kendal tau itu 0,999 dan nilai p-value itu 0,0166. Nah, p-value ini 0,016 lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat hubungan antara X dan Y. Dan di sini nilai koefisien korelasi kendal taunya itu 0,99. Dapat kita lihat di sini 0,999 itu berada di rentang 0,76 sampai 0,99, sehingga hubungan antara variabel X dan Y keeratannya itu sangat kuat. Setelah menganalisis menggunakan RStudio dan Python, di sini dapat dilihat perbedaannya. Kalau dalam segi penggunaan RStudio lebih mudah dan praktis digunakan untuk analisis statistik karena memiliki banyak fungsi statistik bawaan dengan sintaks yang sederhana. Sementara itu, Python lebih fleksibel dan banyak digunakan dalam data science serta pengolahan data skala besar. Namun memerlukan library tambahan dan sintaks yang lebih panjang. Oleh karena itu, R lebih cocok untuk analisis statistik akademik, sedangkan Python lebih cocok untuk pengembangan analisis data yang lebih luas dan kompleks. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.